Sudah muncul? Sudah ada, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang kita bicara mengenai bagaimana sih pajak di Indonesia. Kita coba ini dulu ya. Nah, ini kebetulan sudah ada. Oke. Jadi, kalau kita bicara pajak di Indonesia, kita gambarkan sebenarnya sederhana dulu ya. Secara sederhana kita menggambarkan pajak di Indonesia itu adalah adanya pajak orang pribadi. Di sini kita bikin dulu. Jadi pajak di Indonesia itu ada pengenaannya untuk orang pribadi, ya, yang kita sebut dengan OP. Kemudian ada pengenaannya untuk perusahaan. Perusahaan ini kita sebut dengan badan. Jadi kalau kita mengatakan pajak badan, berarti pajak badan ini sama dengan pajak perusahaan. Jadi kata badan di pajak itu adalah perusahaan. Ibu, Pajak maaf, badan. Bu. Ya? Ini share screen-nya masih di file explore, Bu. File explore. Iya. Kenapa ya aneh? Coba bismillah ya. Nah, sudah muncul? Belum, Bu. Masih sama, Bu. Duh. Kenapa sih? Salahnya di mana ya? Selalu begitu. Masih di explore-nya keluar ya? Iya, masih, Bu. Oke, sudah muncul? Masih explore? Belum, Bu, belum muncul. Belum muncul ya. Ya udah saya assign lagi ya. Ini kayaknya saya harus keluar lagi deh. Sebentar.
Sekarang sudah muncul? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Aduh, kayaknya dari kalian aja deh bukanya kayaknya. Bermasalah lagi nih. Oke, Ibu coba yang lain dulu aja ya. Oke, kalau di sini udah keluar belum? Bisa, Bu. Saya. Bisa. Oh, yang tadi berarti ada ini. Oke, nah saya coba meringkaskan di sini dulu ya. Jadi kalau kita bicara pajak di Indonesia itu kita bagi subjeknya itu ada dua, ada orang pribadi dan ada badan. Ya badan, kok badan? Badan ini yang disebut dengan pajak perusahaan, pajak badan itu sama. Nah, pajak orang pribadi ini sebagian kita sudah pelajari. Jadi orang pribadi ini kalau dia menerima penghasilan sebagai pegawai, jadi penghasilan dia sebagai pegawai tambah non pegawai atau bukan pegawai, kita akan mengenakan di sini PPh 21. PPh 21. Ya. Nah, ini pajak badan saya cut dulu. Nah, sini. ISPT-nya, apa sih ISPT apa yang harus kita isi jika PPh 21 kita berlakukan? Kemarin sudah saya ajarkan ada ISPT 1721. 1721. Nah, kemudian sebagai orang pribadi, kan tidak semua orang pribadi itu dia punya penghasilan sebagai pegawai kan? Dia tidak punya, tidak semua orang pegawai, tidak semua orang non pegawai. Yang non pegawai di sini dia sebagai tenaga ahli, dia sebagai penerima upah. Bisa saja orang pribadi ini dia penghasilan dari berdagang, punya usaha sendiri, ya. Nah, orang pribadi yang punya usaha sendiri di dalam pajak namanya perdagangan bebas, ya. Melakukan perdagangan bebas namanya. Jadi, atau usaha bebas, ada juga yang menyebut seperti itu. Usaha bebas. Ya. Jadi ada orang pribadi yang dia tidak pegawai dan tidak juga bekerja harian di suatu perusahaan, bekerja secara secara borongan di satu perusahaan, tapi dia punya usaha sendiri. Nah, disinilah yang sering kita sebut dengan istilah sekarang UMKM. Ya, UMKM di Indonesia itu didominasi oleh UMKM yang skala kecil. Skala kecil di dalam pajak itu dilihat dari skala apa. Nah, di dalam pajak, kalau kita bicara UMKM, apakah dia skala besar atau skala kecil? Nah, skala besar itu di dalam pajak jika penghasilan dia sudah di atas 4,8 M. Ya, sudah di atas 4,8 M. Ya. Kemudian skala kecil jika dia si UMKM ini penghasilan dia kecil dari 4,8 M. Nih. Ini M-nya ini kita lihat dari omset, ya. Kita lihat dari omset. Omset atau dalam akuntansi namanya penjualan. Jadi bukan dilihat dari laba, Bu, bukan. Tapi dilihat dari omsetnya. Omset adalah jumlah semua dari kegiatan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pokok perusahaan. Jadi kalau UMKM-nya
toko besi, misalkan dia punya toko besi, berarti penjualan dari toko besi itu selama 1 bulan, selama 1 tahun, dan seterusnya. Nah, 4,8 M ini pembebanannya dilihat dari setahun penuh. Setahun penuh. Ya, ini juga setahun penuh. Ya. Jadi UMKM di Indonesia kita bagi 2. UMKM yang omsetnya di atas 4,8 M, UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 M. Kenapa kita bagi? Karena pembebanan pajaknya berbeda. Nah, jika si UMKM ini omset setahunnya kecil dari 4,8 M, berarti dia akan dikenakan pajak sebesar 0,5%. 0,5% dari total omset. Jadi kalau misalkan bulan Januari dia dapatkan omset 90 juta misalkan ya, 90 juta. Ini. Berarti dia bayar pajak di bulan Januari berapa? 0,50% kita kali 90 juta, 450.000. Nah, ini pajak yang harus dia bayar. Nih. Ya. Pajak ini akan kita bayar, tapi sebelumnya kita akan mengisi yang disebut dengan ISPT 1770. Ini. 1770. Yang sudah saya kalian info. Ya. Kalau si UMKM ini omsetnya di atas 4,8 M. Kalau dirata-ratakan 1 bulannya 400 juta. Berarti si UMKM ini tidak bisa langsung kita kali tarif 0,5%. Tapi terlebih dahulu dia wajib membuat laporan keuangan. Nah, ini kita sudah mau menggabungkan akuntansi dan pajak. Ya. Jadi, jika si UMKM ini akan membayar pajak, dia pertama harus membuat dulu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan seperti apa yang kalian buat, yang akan dibuat oleh UMKM adalah laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan ditambah dengan laporan penyusutan aktiva tetap. Ya. Jadi biasanya kita melampirkan 5 poin itu. Walaupun secara perhitungan pajak sebenarnya kita hanya lebih banyak bicaranya di laporan laba rugi. Ya. Di laporan laba rugi. Banyaknya nanti kita akan meng-copy paste data laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di dalam pajak itu satu kewajiban. Laporan keuangan satu kewajiban. Jika si UMKM ini, orang pribadi ini yang punya hari ini akan mencoba memasukkan data ISPT-nya. Nah, biasanya kalau kita di konsultan, itu kita masukkan dulu data ke Excel.
Agar apa? Agar kalau tidak terjadi kesalahan, pembetulan di ISPT-nya tidak berkali-kali. Ya, jadi saya berikan ke kalian contoh yang kita pakai di konsultan biasanya seperti itu. Jadi data kita semua masukkan dulu ke Excel-nya. Ya. Nah, Excel-nya sudah saya berikan ke kalian. Di sini saya coba apakah saya sudah bisa buka. Kalau tidak bisa, mungkin saya minta salah satu dari kalian tolong bukain Excel yang ISPT omset di atas 4,8 M. Ya, karena itu yang sedikit rumit. Kalau yang di bawah 4,8 M itu lebih mudah untuk memasukkan datanya. Oke. Saya coba share lagi. Mana ya? Oke, yang sekarang munculkah? Iya, muncul Bu. Muncul ya. Oke. Nah, di contoh yang SPTOP omset di atas 4,8 M, ini saya coba bikinkan laporan laba rugi. Nah, ini kalian sudah pasti belajar waktu kalian belajar PA1, PA2. Ini saya bikinkan contoh sederhana bagaimana membuat laporan laba rugi. Nah, di sini ada penjualan. Penjualannya sudah di atas 4,8 M. Di sini penjualannya sebesar 5 M sekian, 5 M 426 juta. Nah, kemudian saya coba masukkan nilai HPP. Ada persediaan awal, pembelian, barang tersedia untuk dijual, persediaan akhir, HPP. Kemudian dapat laba rugi kotor. Nah, di sini ada biaya operasional. Total biaya operasional 2M sekian. Nah, kemudian ada laporan laba rugi bersih. Kemudian ada pendapatan di luar usaha. Kalau dalam akuntansi kalian belajar PA1, mungkin Pak Boy menyebutnya dengan pendapatan lain-lain. Nah, kemudian kita mendapatkan laba rugi sebersih sebelum pajak. Nah, kemudian biasanya ada pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan inilah yang kita hitung sekarang. Ya, yang kita hitung sekarang. Kalau waktu kalian belajar PA1, PA2, AKM, kalian hanya belajar sampai di sini. Angka pajaknya mungkin diberikan angka langsung sama Pak Boeing sama Bu Reni. Tanpa kalian tahu itu nilainya pajaknya benar nggak segitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana memunculkan angka real yang ini. Nah, di sini pajak penghasilannya 47 juta sekian. Nah, ini akan sinkron dengan lampiran-lampiran ini. Ya, ini yang saya berikan ke kalian. Dia akan muncul di depannya sekali, nanti ada di sini angka 4749. Angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam laporan laba rugi akuntansi. Ya. Nah, saya back lagi ke laporan keuangan. Ini saya coba bikinkan. Ini contoh laporan laba rugi sederhana. Mungkin kalian sudah belajarnya lebih kompleks ya. Biasanya lebih kompleks sama Pak Boeing. Ini saya coba bikin sederhana saja. Yang penting sebenarnya laporan laba rugi sih yang pentingnya. Ini wajib ada. Kalau laporan perubahan modal, ya boleh disertakan. Neraca disertakan.
kemudian daftar penyusutan aktiva tetap disertakan. Nah, kalau penyusutan aktiva tetap sedikit berbeda ya, nanti kita minggu depan kita belajar dari sisi akuntansi dan pajaknya itu berbeda. Kalau waktu akuntansi kalian belajarnya penyusutan berdasarkan garis lurus, saldo menurun ganda, berdasarkan jumlah produksi, misalkan berdasarkan jumlah angka tahun, berdasarkan jam kerja dan sebagainya. Nah, tapi di pajak tidak seperti itu. Pajak hanya 2 metode saja, garis lurus dan saldo menurun ganda. Tidak boleh ada jumlah angka tahun di pajak. Ya, jadi minggu depan saya akan ajarkan bagaimana penyusutan aktiva tetap versi pajak. Ya, nah ini kalian bikinkan semua. Misalkan kalian orang akunting nih, kalian sudah belajar akunting, nah akuntansi, kalian sudah bisa membuat laporan keuangan. Nah itu kalian hasilkan dulu. Ya, kita buatkan dulu laporan keuangan selama 1 tahun penuh. Jadi kalau yang punya omset 4,8 M, kita wajib membuat laporan keuangan dari Januari sampai Desember. Ya, buatkan dulu laporan keuangan dari sisi akuntansinya. Setelah ini selesai, baru kita input datanya. Ya, baru kita inputkan datanya. Cara inputnya yang pertama adalah kita start dulu di lampiran. Ya, kita lihat 1770 ini isinya nanti apa saja. Nah, saya masuk ke sini dulu ke lampiran 4. Di lampiran 4, di sini yang dilaporkan adalah harta, utang, susunan keluarga. Ya, karena kita bukan bicaranya perusahaan, tapi bicara orang pribadi yang punya perusahaan, berarti tetap munculnya nanti ada PTKP, ada tarif pajak progresif, kita munculkan susunan anggota keluarganya, itu tetap kita munculkan. Jadi nanti kalau kalian membantu UMKM, yang omsetnya sudah di atas 4,8 M, pertama kalian minta daftar hartanya dulu, itu wajib. Ya, wajib. Kita minta, mana nih hartanya Bapak? Karena apa? Karena perlu saya lampirkan di bagian A lampiran 4. Nah, contoh di sini, ini ada NPWP, ada nama Pak Agus Hermawan. Kita misalkan ini Pak Agus Hermawan, usahanya ya apalah, punya toko bangunan atau punya toko apapun. Kita misalkan dia punya usaha, omsetnya sudah di atas 4,8 M. Nah, kita jangan lupa ngeklik ini. Jadi, jika orang pribadi sudah punya omset di atas 4,8 M, dia wajib pembukuan. Nah, pembukuan ini dalam pajak itu sama dengan akuntansi, ya. Jadi pembukuan itu sama dengan akuntansi, dalam pajak namanya pembukuan. Berarti kalau kita klik di sini pembukuan, otomatis sebelum kita misi ini, kita harus menyediakan dulu laporan keuangannya. Kita harus mempersiapkan dulu laporan keuangannya, baru kita bisa mengklik pembukuan. Kenapa mengklik pembukuan? Karena omsetnya sudah di atas 4,8 M. Ya. Nah, lampiran 4 apa yang harus kita isi? Harta. Kita tanya tuh ke si bapaknya, Pak Agus, mana data hartanya Bapak? Bapak punya mobil berapa? Semuanya kita tulis di sini. Bapak punya rumah di mana saja? Bapak punya emas enggak? Punya perhiasan lainnya? Bapak punya ruko enggak? Punya deposito enggak? Nah, semua harta itu kita munculkan di sini. Ya, semua harta kita munculkan di sini. Setelah semua harta kita masukkan, kita totalkan. Ya. Nah, harta sudah diinput, utang jangan lupa agar seimbang. Oke.
Ya. Nah, tadi kita sudah memasukkan nilai harta. Berarti sekarang utang jangan lupa. Berbeda sedikit dengan harta. Kalau harta yang kita masukkan adalah tahun perolehan dan nilai perolehan. Jadi kalau kita dulu beli Toyota Avanza tahun 2005, harga perolehannya 106, berarti kita harus masukin 106 juta, bukan harga sekarang. Ya, jadi harga sesuai dengan nilai pada saat kita peroleh. Itu kita masukkan. Kalau kewajiban atau utang, ini yang kita masukkan adalah saldo akhir sebelum kita membuat 1770. Ya, misalkan si Bapak ini punya pinjaman dari tahun 2018. Mungkin pinjamannya 150 juta atau 200 juta. Nah, pada waktu kita mau inputkan 1770-nya, ISPT-nya, kita harus minta catatan saldo akhirnya berapa. Jadi bukan nilai saldo awal. Nah, saldo akhirnya ternyata Pak Agus punya 135 juta lagi utang di Bank BCA. Kita tulis di sini Bank BCA 135 juta. Ya. Nah, kemudian kita totalkan. Yang bagian C kita isi susunan keluarga, ini wajib karena dia orang pribadi. Bagaimana kalau tidak punya keluarga, Bu? Masih sendiri, ya berarti di sini nggak usah diisi. Tapi menanggung hidup orang tua, nah boleh diisi di sini. Ya, boleh diisi di sini. Yang pernah kita bahas waktu PPH 21. Oke. Sekarang dia punya keluarga, punya istri, punya anak, berarti ditulis di lampiran 4. Nah, lampiran 4 inilah yang kita isi. Oke. Kemudian setelah lampiran 4 selesai, kita masuk ke lampiran 3. Lampiran 3, jangan lupa NPWP, tahun pajaknya, kemudian nama wajib pajaknya. Nah, ini penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Final adalah pajak yang kita yang dipotong langsung. Ya. Ini pajak-pajak yang dipotong langsung. Ini boleh kita masukkan ke sini. Ada bunga deposito, ada bunga diskonto obligasi, ada pesangon, ada hadiah undian, honorarium beban APBN, pengalihan hak atas tanah, dan sebagainya. Ada sewa, itu kita masukkan di sini. Bagaimana kalau tidak ada, nggak masalah, nggak usah diisi, dinolkan saja. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian B. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tidak termasuk objek pajak itu kayak sumbangan, hibah, itu kan bukan objek pajak harusnya. Nah, tapi tetap dilaporkan di sini. Apakah Pak Agus dapat sumbangan selama tahun 2019, selama tahun 2018? Dapat bantuan nggak dari pemerintah? Kalau dapat, masukin ke sini. Kalau tidak ada, ya dinolkan saja. Apakah dapat warisan nggak selama tahun ini? Kalau ada, masukkan. Dapat beasiswa nggak? Masukkan. Kalau tidak ada juga, ya sudah nggak apa-apa, dinolkan saja. Ya. Kemudian bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan secara terpisah. Nah, ini buat suami istri yang ada pemisahan harta. Kalau selama tidak ada pemisahan harta, berarti ini nggak usah diisi. Oke, kemudian saya masuk ke lampiran 2. Lampiran 2, nah ini akan kita isi jika nanti kita bahas bagaimana kalau si Pak Agus Hermawan ini ternyata dia juga pegawai. Nah, ini PPh 21 nanti kita masukkan ke sini. Oh, ternyata dia juga kerjasama dengan dengan Pemda. Nah, ini PPh 22-nya kita masukkan ke sini. Oh, ternyata dia juga usahanya dipotong PPh 23 karena berhubungan dengan jasa. Kita masukkan di sini. Ya. Kalau tidak ada, ya sudah, kita tidak isi. Ya, kita tidak isi. Nah, ini nanti akan kita pergunakan kalau di PPHOP yang lain. Ya.
Nanti akan saya ajarkan kalian full untuk perhitungan PPh-OP. Nah, kalau misalkan tidak ada ya sudah dinolkan saja, nggak ada masalah. Oke. Nah, ini di 1772. Kemudian ini di 1771 yang kita isi apa? 1771 yang kita isi adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, sekarang kita lihat, karena omsetnya Pak Agus sudah di atas 4,8 M, kita tadi kliknya pembukuan, berarti yang ini nggak perlu diisi. Ya, ini kalau kita isi nanti untuk yang pencatatan. Nah, apa Ibu pencatatan? Pencatatan yang omsetnya di bawah 4,8 M, itu namanya pencatatan. Jadi dia hanya mencatat omset saja. Ya. Jadi ini akan kita pakai untuk yang usahanya di bawah 4,8 M. Ya. Nah, yang di atas 4,8 M ini nggak diisi. Biarkan aja kosong, bikin 0 saja cukup. Kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan bersifat final. Nah, ini contohnya nanti akan saya ajarkan, sementara dikosongkan dulu saja. Ya. Nah, kemudian penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini si Bapak ini punya penghasilan lain-lain. Nah, kalau di laporan laba rugi ada penghasilan lain, kita masukkan di sini. Di poin 6. Itu ada di laporan keuangan, terutama di laporan laba rugi. Ya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke 1770 lampiran 1 halaman 1. Jadi, untuk lampiran 1 ini dia punya 2 halaman. Ada halaman 1 dan halaman 2. Saya masuk ke halaman 1. Nah, halaman 1 baru yang bicara orang yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi 1770 ini, ISPT 1770 ini dipakai oleh yang omsetnya 4,8 M, di atas 4,8 M, dipakai juga untuk yang di bawah 4,8 M. Jadi dia satu ISPT, nggak dibedakan ISPT-nya. Makanya di sini kita memilih pembukuan kah, pencatatan kah. Kalau pembukuan di atas 4,8 M, kalau pencatatan di bawah 4,8 M. Nah, 1770 lampiran 1, halaman 1, itu khusus untuk yang pembukuan. Nah, pertama dia bertanya di sini, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, dia nanya apakah didampingi nggak sama kantor akuntan. Ya, kalau nanti si perusahaannya didampingi, dibantu oleh kantor akuntan, berarti kita harus tulis di sini kantor akuntan apa yang membantu kita. Kalau kita dibantu oleh konsultan pajak, nah kita tulis di sini nama konsultannya. Ya, jadi biasanya kalau yang omsetnya sudah besar, mereka biasanya butuh orang akuntansi, butuh orang pajak di sini. Nah, itu lahannya kalian di sini. Kalian sudah bisa bikin laporan keuangan, kalian sudah bisa bantu untuk pengisian 1770-nya. Nah, kalau ternyata enggak kok, saya enggak dibantu, saya dibantu anak saya saja atau pegawai saya saja yang sudah jago accounting dan pajak, berarti ini enggak usah diisi. Ya, tidak usah diisi. Oke. Nah, bagaimana kalau nanti ternyata saya dibantu sama anak saya, pegawai saya untuk laporan keuangan. Nah, saya pengennya diaudit. Nah, apakah sudah diaudit atau tidak? Kalau sudah, diklik di sini.
Nah, opininya apa? Nanti kita bikin di sini. Ya. Nah, kemudian kita akan mengisi laporan keuangan. Pertama, dia minta nilai penjualan. Jadi 1A di sini adalah nilai penjualan. Kalian harus buka laporan keuangan. Ya, yang kita masukkan di sini adalah nilai penjualan. Peredaran usaha itu sama dengan nilai omset. Nilai omset atau nilai penjualan. HPP harus sama dengan data yang ada di laporan laba rugi. Laba atau rugi bruto harus sesuai dengan laporan laba rugi. Biaya usaha harus sesuai dengan laporan laba rugi. Penghasilan neto harus sesuai dengan laporan laba rugi. Mau di sini aja Bu, kan ada ini. 1A dikurang 1B, ya boleh. Asalkan datanya sama dengan laporan laba rugi. Ya. Kemudian dia nomor 2 meminta penyesuaian fiskal positif. Ada penyesuaian fiskal negatif. Ini belum saya ajarkan. Ya, ini kalau biasanya PPHOP jarang kita masukkan datanya. Anggap ini tidak ada dulu. Ini akan clear pada saat nanti saya ngajarkan pajak badan, pajak perusahaan yang berbentuk PT dan CV. Kalau orang pribadi, rata-rata kita tidak mengisi ini. Jarang. Ya, jarang biasanya kita isi. Oke, kita abaikan yang fiskal positif, yang kita fiskal negatif, berarti jumlah terakhir akan sama dengan yang poin 1. Ya. Nah, kalau kita bicara ini, kalau orang pajak bilangnya SPT induknya mana? Nah, ini induknya. Kalau di sebelumnya lampirannya, ini induknya. Ya, ini induknya. Induk, nah ini lebih lengkap. Disinilah nanti kita akan mengenal pajak yang harus dibayar itu berapa. Oke, kita isi di sini ada NPWP, nama wajib pajak, jenis pekerjaannya apa, punya toko besi atau apa dan sebagainya. Nah, yang poin pertama kita masukkan adalah penghasilan neto dalam negeri dan atau pekerjaan bebas. Dia minta bagian A formulir 1770 lampiran 1 halaman 2. Kalau pusing-pusing udah buka aja laporan keuangan. Di sini saya masukkan angka 334. Angka dari mana itu? Kalian coba cek laporan keuangan, ini angka dari mana? Halo? 334 angka apa itu? Di laporan keuangan angka apa itu? Angka omset kah? Angka beban kah? Atau angka apa? Angka apa itu? Laba bersih usaha. Ya, kita buka laporan keuangan. Di sini adalah angkanya itu adalah 334.309. 334.309 itu merupakan angka dari laba bersih usaha. Jadi yang kita masukkan di sini di induk yang pertama adalah laba bersih. Ya, ini kita masukkan laba bersih LB. Oke. Kemudian poin 2, apa yang perlu kita masukkan? Penghasilan neto sehubungan dengan pekerjaan. Kalau tidak ada, kosong-kosongkan saja dulu. Ya, nggak ada isinya karena diisi di lampiran 1 halaman 2. Bagian C kolom 5 tidak ada isi, ya udah dinolkan saja. Nah, poin 3 berarti sama dengan poin 1. Kemudian penghasilan neto luar negeri tidak ada, nolkan saja.
Kemudian penghasilan neto berarti jumlahkan semuanya. Totalnya adalah 372. Nah, ada nggak zakat wajib? Nah, biasanya ada zakat mal, ada zakat profesi. Mau dimasukkan di sini boleh. Kalau tidak dimasukkan juga boleh. Ya, ini nggak dimasukkan berarti dinolkan saja boleh. Ya, sehingga poin 7 sama dengan poin 5. Nah, kemudian, ini tadi kita bicara kompensasi kerugian. Kalau kita rugi tahun ini, berarti kita tidak bayar pajak dulu. Ya, ini kompensasi kerugian jika tahun depan kita sudah laba, kita akan mengisi ini. Nah, untuk tahap-tahap awal, kalian nolkan saja dulu. Oke, sehingga poin 9 adalah poin 7 kurang 8, nilainya sama dengan poin 7. Ini PTKP. Nah, ini kita bicara PTKP, dia statusnya K1. Perlu PTKP, Bu? Iya, karena dia orang pribadi, kita akui PTKP-nya, karena dia punya NPWP. Jadi dengan K1, 63 juta rupiah inputkan di sini. PKP-nya 309. Nah, ini tarif pajak PPh pasal 17-nya 47.496. Kenapa? Nah, ini udah saya ajarkan. Kalian kan sudah saya ajarkan yang 5% dikali berapa? Dikali 50 juta. Seperti ini. Perhitungannya progresif ini. 2.500.000. Kemudian berapa lagi nilainya? Kemudian berlaku tarif 15% dikali 200 juta. Dikali 200 juta. Nah, ini berapa? 30 juta. Oke, masih belum. Angkanya masih 309. Berarti masih berlaku tarif yang 25%. 25%-nya berarti tambah 59 juta ya. 59 juta. Berarti di sini 25% kita kali 59 juta 984. Nah, ini nilainya. Kita totalkan, benar nggak total akhirnya sebesar 47.496. Coba kita jumlahkan. Oke, betul ya. Nah, ini tarif progresifnya menunjukkan angka 47.496. Angka ini yang kita ambil, kita masukkan ke poin 12. Ya. Nah, poin 13 tidak ada, boleh dinolkan, berarti poin 14 sama dengan poin 12. Kemudian, poin 15 ada nggak PPh yang dipotong atau dipungut, atau PPh yang dipotong atau dipungut oleh pemerintah, yang PPh 23, PPh 22, kalau ada masukkan, kalau tidak ada dinolkan. Nah, di sini poin 16 dia minta poin 14 dikurang poin 15. Ini 47.496. Ini PPh pasal 25. Ini akan muncul nanti kalau kita sudah bicara 2 tahun. Kalau bicara 1 tahun, kita akan masuk ke sini. Nah, angka inilah yang kita sebut dengan pajak yang harus kita bayar. Jadi, berapa pajak yang harus kita bayar? 47.496. Angka inilah waktu kalian belajar PA1, kalian masukkan di sini. Ya, yang tadi saya katakan, kalau sebelumnya Pak Boying, Bu Reni ngasihkan ke kalian pajaknya sekian. Nah, kalau sekarang kalian sudah tahu pajaknya nggak segitu, pajaknya harus kita hitung dulu. Pajaknya adalah kalau dengan kasus ini 47.496.200. Angkanya dari mana? Dari induk di sini. Ini. Ya, pajak inilah yang disebut dengan PPh pasal 29. Jadi, yang kalian belajar waktu PA1, kalau perusahaannya orang pribadi, di sini namanya harusnya bukan pajak penghasilan saja,
yang sudah paham, kalian harus nambahkan pasal 29 ini. Ya, pajak yang terutang oleh orang pribadi. Nah, pajak ini apakah langsung kita bayar 47 juta sekian ini langsung bayar? Tidak. Pajak ini boleh kita cicil 1 bulan. Nah, kalau kita cicil, karena 47 juta 49 ini bisa dicicil dalam jangka waktu 12 bulan, kita akan bayar pajak 390 maaf, kita akan bayar pajak sebesar 3.958 sebulan. Inilah yang disebut dengan PPh pasal 25 ini. Ini angkanya akan dimasukkan ke sini nanti, di sini. PPh pasal 25 ini. Ya. Jadi PPh pasal 25 itu adalah pajak yang kita cicil setiap bulan. Itu yang disebut dengan PPh pasal 25. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ini belum, Bu. Belum. Oke. Kalau tidak ada, kita coba buka SPT. Ya. Ini versi Excel. Jadi kalau di konsultan kita biasanya masukkan dulu ke Excel-nya. Karena kalau sudah masuk ke ISPT ribet pembetulan lagi, dibetulkan lagi. Kalau Excel, nah biasanya kita sudah langsung ini biasanya udah dirumuskan semua. Nah, karena ini punya konsultan, jadi saya nggak mau ngasih yang rumus ya. Ini saya masukin kata nilainya satu-satu. Nah, sekarang kita runningkan ISPT. Siapa yang sudah sukses install ISPT-nya? Boleh kita coba? Siapa yang sudah sukses install ISPT? Mau kita coba nggak? Silakan. Kok diam aja ini? Saya beda device, Bu. Kenapa? Yang laptop saya yang ada ISPT-nya nggak bisa nyambung ke WiFi. Oke, yang lain gimana? Saya pakai HP, Bu. Nggak pakai laptop. Aduh. Aku gagal, Bu. Yang lain? Kenapa Gama gagal? Nggak tahu, Bu. Nggak bisa. Jangan pakai HP ya, aplikasi jangan pakai HP. Nanti gimana mau ujiannya? Assessment? Oh, Zoom-nya bisa. Oh, Zoom-nya pakai HP. Iya. Oke, yang lain? Yang bisa siapa coba? Ada yang mau nampilin nggak di SPT-nya? Sudah diinstal yang tadi, yang saya berikan installernya? Saya belum, Bu. Belum ada laptop. Tiara gimana? Tiara sudah diinstal belum? Sudah, Bu, tapi beda device tadi. Egita? Kalau minggu depan harus ya, minggu depan saya nggak mau seperti ini, karena kalau nggak gitu nggak ngerti. Egita mana? Egita di di mana installnya? Ya, Bu. Egita bisa dirapikan nggak? Installnya sebentar, Bu. Tadi tuh nggak bisa, nanti dicoba lagi bentar. Oke. Nanti Sama Ibu masih belum bisa. Pas diinstal dicari gak ada aplikasinya. lu kemana atuh? Pradana? Nah, ini aja jadi penumpang. Belum, Bu, maaf. Belum bisa, Bu. Lagi error tadi saya coba. Coba install sekarang, saya tunggu. Iya, Bu.
Terry? Ibu boleh share screen? Saya sudah Silakan. install tapi aplikasi nggak tahu kemana Bu. Kayak siapa tadi? Belum dijadiin host, Bu. Kita ya? Iya. Bentar kita. Oh, host sudah nggak di saya? Tadi saya kan Iya Bu, aku udah jadiin Egita co-host. Oh, udah. Oke. Silakan Egita. Oke. Nah, ini. Egita sudah bisa. Harusnya semuanya harus bisa ya. Maksudnya waktu kita hanya tinggal 1 kali pertemuan lagi. Jadi kalau kalian nggak ngikutin, repot nanti. Oke. Egita sudah bisa bikin database-nya. Database-nya tuh dari aplikasinya, Bu, yang ini. Oh, enggak. Bikin database dulu kita semua yuk. Cara bikin database-nya. Coba buka dulu, bikin database ya, yang sudah bisa install, karena nanti kita semuanya mulai dari database sama dengan PPH 21. Database Jadi Di sini, Bu. bikin dulu, ya, bikin dulu aja di ini, bikin satu folder dulu lah di D atau di C untuk simpan datanya. Coba bikin dulu di D atau di C untuk latihan PPH OP. Bikin satu folder. Udah, Bu. Oke. Kemudian klik program files x86. Oke. DJP. Yang PPH orang pribadi betul, database kosong. Klik database kosong. Kopikan datanya. Copy. Dipindahkan ke sini, Bu. Dipindahkan ke latihan PPH-OP ya. Oke, kasih nama perusahaannya, underscore apalah, PT apa gitu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, koneksikan dari ISPT. Close dulu, di minimize boleh, mau di close dulu juga boleh. Close, oke, close dulu. Close, ya. Klik menu. Ya, klik menu koneksi database. Ya, ambil database yang tadi. Open. Oke. Ya. NPWP. NPWP-nya ambil dari sebentar ya. Kita ambil NPWP-nya sebentar. Ada yang punya stok NPWP? Bentar. Kemarin saya kasih NPWP-nya banyak ke kalian ya. 01 01069 474 3 451 03 kali. 03 kali. Nama wajib pajaknya Agus Hermawan. Agus Hermawan. Nomor teleponnya bikin 02 bla 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 deh. 022 mau 021 boleh. Oke, nomor faksimilnya silakan diisi. Bebas, Bu. Bebas aja. Oke, jenis usahanya perdagangan. KLU jangan diisi dulu ya, biarkan aja KLU dulu, nggak usah diisi. Nah, ini perhatikan ya, ini kita periode pembukuannya Januari sampai Desember. Ya, kita kliknya pembukuan ya. Jadi ini boleh coba diklik ini pembukuan apa pencatatan. Nah, ini kan ada 2 pilihan. Kita kliknya pembukuan karena kita masukin data omset di atas 4,8 M. Klik pembukuan.
Ya, status kewajibannya boleh tidak diisi. Ya, NPWP istri suami nggak usah diisi, nggak usah, kosongkan aja, nggak usah. Dia nggak akan bisa baca, nggak bisa baca. Karena dia karena dia itu di atas 4,8 M, jadi itu nggak boleh diisi, biarkan saja dulu. Kita klik simpan, bisa nggak? Ya, data profil berhasil disimpan. Oke. Oke. Nah, perhatikan di bawah sudah muncul nama Pak Agus Hermawan ya. Berarti datanya sudah berhasil kita inputkan. Nah, sekarang kita mulai bekerja di ISPT 1770. Yang lain, yang barengan berapa orang? Atau semuanya belum buka, belum diinstal ISPT-nya, yang lainnya? Masih Coba ikutin gitu Bu, error Bu. Saya udah Bu ngikutin. Udah ya. Udah Ya. Bu. Yang sudah bisa ikutin ya, ini diikutin ya. Oke. Sekarang klik surat pemberitahuan SPT. Kita klik surat pemberitahuan dalam kurung SPT. Baik, Bu. Egita. Ya, Bu. Ya, klik SPT, surat pemberitahuan SPT. Ya, klik. Nah, kita buat SPT baru. Klik buat SPT baru. Nah, kita bicaranya 1770 dulu ya, jangan S. S itu nanti kita pelajari. Nah, tahun pajaknya kita mau berapa? 2018, ganti Egita 2014 jadi 2018. Oke, kita klik OK. Oke. Oke. Sebelum kita kerja, cek dulu tarif pajak, cek dulu PTKP. Klik utility. Utility. Ya. Setting PTKP. Nah, perhatikan, ini di sini 1770 ini belum menggambarkan PTKP yang sekarang. Kita harus ganti, ya, harus ganti. Berarti Egita klik tambah. Oke. PTKP yang sekarang kan berlakunya 54 juta. PTKP tanggungannya 4.500.000. Oke. Tanggal awal berlakunya 1 Januari 2016. Jadi bikin 01 2016. Kita anggap sampai tahun depan masih berlaku yang PTKP ini, kita bikin aja 31 12 2021 misalkan. Klik simpan. Klik simpan. Sudah, Bu. Oke. Data berhasil disimpan, oke. Nah, perhatikan ya. Jadi maksudnya apa? Kalau kalian bekerjanya dari tahun 2016 sampai 2021, dia akan membaca PTKP yang 54 juta dan 4.500.000.
Tapi kalau misalkan kita bekerjanya di tahun 2015, dia akan membaca disetting dulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tahun ini. Ya, kita klik simpan sudah. Kalau udah simpan, close saja yang di atas. Kalau udah disimpan, nah, oke, close. Nah, kita baru mulai bekerja. SPT, surat pemberitahuan dalam kurung SPT, klik. Ya, nah klik 1770. Oke, kita bicara dulu di lampiran 4. Klik lampiran 4. Ya, nah ini sama dengan yang tadi. Nah, lampiran 4 tadi sudah saya katakan yang kita masukkan adalah harta, kewajiban, susunan anggota keluarga. Nah, klik tambah. Oke. Nah, kalian boleh klik sebelah kanan, di scroll aja lihat tuh. Di ini, klik dulu yang sebelah kanan. Nah, itu poin-poin apa aja yang perlu dimasukkan. Nah, itu banyak sekali. Harta yang kita punya apa? Uang tunai, tabungan, deposito, setara kas, piutang, piutang afiliasi, mobil, sepeda motor, sepeda, reksadana, logam mulia. Nah, ini semuanya dimasukkan. Tanah kita, tanah plus bangunan, ini semuanya dimasukkan. Ya. Nah, untuk hari ini satu aja deh, ambil mobil, coba mobil. Mobil. Nah, nama hartanya misalkan Avanza, mobil Avanza. Tahun perolehannya misalkan 2017. 2017. Harga perolehannya dulu kita belinya 190 juta. Nah, keterangan. Nah, nanti kalau realnya, kalian ngisinya itu nomor BPKB ya. Realnya itu nomor BPKB. Nah, karena nggak ada, ya udah bikin aja 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi nanti kalau kalian bantu UMKM, minta nomor BPKB-nya. Ya. Kalau nggak ada nomor lain boleh. Ya, tapi yang berhubungan dengan mobil. Ya. Kemudian klik simpan. Oke. Nah, perhatikan. Ini harta sudah. Saya hanya masukin 1. Nanti di latihan-latihan berikutnya kalian boleh masukin 10, masukin berapa buah silakan aja. Klik bagian B sekarang. Klik bagian B. Nah, oke. Sekarang dia minta data kewajiban utang kita. Nah, klik tambah. Oke. Nah, di utangnya di mana berutang? Nah, itu coba klik boleh. Ya, kalian boleh lihat kartu kredit kah, utang afiliasi kah, utang bank kah, atau utang lainnya, biasanya ke finance atau kemana dan sebagainya. Ya udah kita klik aja 101 utang bank, lembaga keuangan bukan bank. Nah ini, nama peminjaman misalkan Bank BCA, Bank BCA. Ya, BCA, alamat Bandung, misalkan. Alamat Bandung. Tahun peminjaman, kita dulu pinjamnya tahun berapa? Misalkan tahun 2016. 2016. Nah, jumlah yang di sini yang kita masukkan adalah saldo utang terakhir. Jadi bukan saldo awal utang, tapi saldo utang terakhir sebelum kita input data ini. Misalkan utang kita tinggal 150 juta, coba masukkan. 150 juta. Oke, klik simpan. Nah, oke, sekarang klik bagian C. Bagian C.
Ya. Nah, ini kita masukkan data keluarga. Nah, data keluarga berarti klik tambah. Klik tambah. Nah, nama anggota keluarga. Tadi Pak Agus Hermawan kan punya 1 istri, 1 anak ya. Nama keluarga, nama istrinya misalkan siapa, Dewi. Oke, NIK-nya ditulis aja. Nanti kartu keluarganya itu diminta biar ketahuan NIK-nya. Kalau nggak ada sekarang, ya udah tulis aja 1111 untuk latihan. Hubungan keluarga istri. Pekerjaan ibu rumah tangga. Klik simpan. Oke. Sekarang kita tambahkan lagi, karena dia tadi statusnya K1 ya Pak Agus. Ya, nah contoh nama anaknya siapa aja, Karang aja nggak apa-apa. Siapa nama anaknya? Oji boleh. Kemudian apalagi NIK-nya, hubungan keluarganya, pekerjaan pelajar misalkan. Pekerjaan pelajar misalkan. Ya. Nah, itu yang kita isi. Ada pertanyaan dulu nggak yang lain? Silahkan. Yang lain kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Yang ketinggalan, ada yang ketinggalan nggak? Bu, boleh lihat bagian B-nya nggak Bu? Tadi ketinggalan. Nah, coba liatin Egita. Soalnya yang punya Egita ibunya nggak pegang. Coba Egita. Udah Bu, makasih Bu. Oke, yang lain ada yang ketinggalan juga, silakan. Nggak ada. Nah, sekarang kita kemana lagi setelah data ini? Berarti di lampiran 4 kita sudah isi. Kita close aja. Close yang merah itu. Nah, sekarang SPT, surat pemberitahuan SPT 1770. Sekarang kita isi lampiran 3. Nah, sekarang di sini kita harus isi lampiran 3 adalah pajak-pajak yang kita pernah bayarkan final. Seperti sewa, kita pernah nyewa bayar pajak sewa enggak? Kalau tidak ada ya udah nggak apa-apa, dinolkan saja. Kalau ada dimasukkan. Gitu. Hadiah undian, pernah dapat hadiah undian enggak? Pernah misalkan. Nah, ini kita isi. Kalau tidak ada ya dinolkan saja. Ya. Anggap tidak ada, berarti masuk ke bagian B dan C sekarang, Regita. Oke, bagian B, dia mintanya adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ada nggak kita dapatkan warisan, dapatkan bantuan, dapatkan hibah, dapatkan bagian laba dari sebagai pemegang saham, dapatin beasiswa. Nah, penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Kalau ada kita masukkan, kalau tidak ada ya sudah, berarti tidak usah diisi. Ya, close saja. Nah, boleh diklik yang merah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke SPT lagi di lampiran 2. Oke. Nah, lampiran 2 kita klik apa yang harus kita isi. Coba kita klik tambah dulu. Ada nggak yang perlu kita isi di sini? Oh, nggak ada sepertinya ya. Karena kita tidak ada PPA 21, 22, 23, 26, 25 nggak ada. Itu 24 nggak ada. Boleh di close saja bagian A-nya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke lampiran berapa lagi? Lampiran 1. Lampiran 1. Nah, ini dia nanya dulu.
Pakai konsultan tidak. Pakai konsultan pajak tidak. Pakai kantor akuntan publik tidak. Kalau tidak ada ya udah dikosongkan saja. Kita pindah ke bagian A1. Bagian A1 ya. Yang di bawah. Bawah dulu. Nah, kita coba klik-klik aja. Nah, ini. Kita diminta peredaran usaha. Nah, kita mulai ngisi nih di sini. Peredaran usaha, tadi saya katakan peredaran usaha sama dengan omset. Kita masukkan datanya Pak Agus Hermawan yang tadi. Berapa omsetnya Pak Agus Hermawan? 5M 426 635.000. Ya. Nah, harga pokok penjualannya sebesar 2M 847 310.000. Oke. Biaya operasionalnya sebesar 2M 245 2M 245 245 015 200. Oke, udah kita isi ya. Nah, ada klik simpan nggak di bawah? Di bawah coba. Nah, simpan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian A2. Sinyalnya ya, Egita. Kita masuk ke bagian A2, Egita. Bagian A2. Nah, yang tadi kita bicara adanya koreksi fiskal nggak di sini, fiskal positif, fiskal negatif. Nah, ini belum saya ajarkan dulu nanti. Boleh di skip saja. Kita masuk ke bagian A3 dan A4. Nah, hasilnya sama, 334, 309, 800. Oke, baru kita pindah ke atas ke bagian C. Nah, ini ditanya penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan bersifat final. Nah, sepertinya kita tidak ada lagi ya pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan. Kita tidak sebagai pegawai di tempat lain. Kita hanya murni sebagai pedagang saja. Jadi kasus kita yang pertama, Pak Agus Hermawan, dia memang kerjanya berdagang saja dengan omset di atas 4,8 M. Jadi ini nggak usah kita isi. Kita masuk ke bagian D. Nah, di sini penghasilan neto dalam negeri lainnya ada nggak? Misalkan jumlah bunga mau dilampirkan tidak, jumlah sewa yang kita dapat berapa, dapat penghargaan tidak, pernah dapat hadiah tidak. Nah ini kita masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri. Nah tadi udah kita masukkan belum yang jumlah penghasilan lain-lain? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Nah, penghasilan lain-lain kita masukkan di sini. Jumlah penghasilan lain-lain di dalam laporan keuangan itu nilainya tadi berapa ya? Coba kita buka laporan keuangan kita. Penghasilan lainnya 38.675.000. Ya. Oke, klik simpan. Nah, sekarang bagian D sudah selesai. Kita close saja yang tanda merah di atas.
Kita masuk sekarang ke induk. Ya, 1770 induk. Oke, nah ini. Sekarang kita sudah bicara di induk, NPWP-nya sudah langsung muncul. Nah, kalau di Excel tadi kita input dulu satu-satu ya, karena tidak dirumuskan. Nah, kalau di SPT dia langsung baca sendiri, induknya langsung bisa bikin sendiri dia karena sudah terkoneksi semua, terintegrasi semua. Kita klik bagian A. Nah, ini. Jadi ini 334 penghasilan neto dalam negeri yang poin 2 tidak ada, poin 3 ada, poin 4 tidak ada, poin 5 ada, poin 6 tidak ada, poin 7 sekarang ada. Nah, ini persis sama dengan yang tadi kita. Klik bagian B. Nah, sekarang kita masukkan yang belum, biasanya mereka adalah status. Nah, sekarang kita klik K. Klik dulu di K-nya. Klik K. Oke, kita masukkan K berapa? K1. K1. Ya. Nah, itu ada yang salah ya. PTKP-nya ada yang salah. Nah, kalau ada yang salah seperti ini, data boleh disimpan dulu. Klik simpan dulu biar nggak hilang. Oke. Close lagi. Kita sepertinya harus cek lagi utility. Utility ya, kita setting lagi kayaknya. Dia ngebaca 2 kali kayaknya PTKP-nya. Ya. Nah, ini kita lihat dulu. Tadi pemberlakuannya 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2021. Nah, itu di atas. Nah, itu di atas ada pemberlakuan yang 36. Nah, ini yang 36 itu, ya, itu bisa diganti aja Egita. Diganti 2013, jadi 2013 aja. 2013 ke 2013. Yang akan berlakunya sampai 2013. Ya, itu 2013, di bawahnya 2013. Oke, simpan. Oke, letakkan kursor di yang 36. Ya. Nah, itu diganti 2013 juga. Atau 2014 boleh. Tanggal akhir berlakunya 2014. 31 Desember 2014. Oke, klik simpan. Oke. Nah, kalau tadi kita bicaranya di 2016, harusnya kita bisa pakai yang PTKP 54. Ya, kita kan bicaranya tadi 2018 ya. 2018 berarti dia sudah harus baca di PTKP 54. Kita back ke induk. Ya, induk. Oke. Nah, tadi kalau kita simpan, kita bisa lanjutin aja. Bagian A, bagian B. Nah, sekarang K1-nya sudah berubah belum? Belum ya. Kalau belum, berarti klik lagi, close. Kita cek lagi. Klik utility, informasi profile. Informasi profile. Ini tadi kita masukkannya tahun berapa? Punya saya udah ganti, Bu. Hah? Punya saya udah ganti. Iya, ini belum ya? Coba Egi di yang K1 satunya itu diituin lagi, Gi. Klik lapor SPT. Di utility-nya klik. Coba yang tadi K1 itu di bagian B kalau nggak salah. Di bagian satunya diituin lagi. Diulang. Nah, udah ganti kan? Udah, oke. Oke. Oke, kemudian dah klik simpan. Kita masuk bagian C dulu, bagian C aja dulu. Oke, nah ini, nah perhatikan ya. Nah ini kita sudah dapat angka 47.496.000 yang tadi PPh pasal 29 yang kita masukkan nanti ke laporan laba rugi. Nah, kemudian klik bagian D, Egita.
Nah, kemudian klik bagian E. Oke. Nah, ini ya. Ini yang PPh pasal 29 yang kita akan inputkan di laporan keuangan. Jadi kita bayar pajak 47.496. Jadi 47.496 ini akan kita cicil mulai. Nah, biasanya kalau kita bekerja, kita tidak bekerja bikin 1770 ini di akhir Desember. Biasanya kita bikinnya dari Januari sampai April. Jadi orang konsultan pajak biasanya banyak kerjaannya itu dari Januari sampai April. Nah, kalau misalkan kita selesai laporannya di bulan Maret misalkan, jadi laporannya harus per 31 Maret. Berarti yang 47.496 ini akan kita cicil mulai bulan Februari. Ya. Akan kita cicil mulai bulan Februari. Itulah yang disebut dengan PPh pasal 25. Oke. Nah, ini siapa tahu nanti kalian bantu UMKM untuk perhitungannya, dan ini nanti online ya. Ini masih belum kita sampai ke CSV-nya. Nanti saya ajarkan, tapi karena itu udah online sekarang, jadi yang penting kalian paham cara memasukkan datanya dulu. Jadi besok bagaimana tinggal kita submit ke DJP, tapi jangan sampai submit. Kalau sampai submit nanti berabe, soalnya nanti bisa kebaca langsung di DJP. Ya. Jadi sampai di sini dulu aja nggak apa-apa belajarnya. Jadi nanti tinggal cetak, biasanya kita tinggal cetak itu kita dapatkan nanti reminder ke ke email, nanti kita dikasih kode itu kita masukkan lagi. Nah, itu langsung submit biasanya ke DJP. Nah, untuk perkuliahan biasanya sampai di sini saja sudah cukup. Ya, karena takutnya nanti ke submit, nanti kalian ditanya ini dari mana data-datanya. Jadi untuk pembelajaran di perkuliahan sampai di sini saja sudah cukup. Oke. Nah, ada pertanyaan, ini yang buat di atas 4,8 M yang wajib pembukuan. Nah, kalau yang di bawah 4,8 M gampang banget. Ya, gampang sekali. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak ada? Paham semua atau belum paham? Dari saya enggak. Nggak ada ya. Nah, hari ini kita sampai di sini dulu. Latihan saya sudah tadi kirimkan ke WA. Ya, ke WA kalian sudah saya kirim. Nah, di situ saya bikinkan 2 sheet, satu sheet yang untuk di atas 4,8 M latihannya ada 2 soal, satu lagi soalnya yang di bawah 4,8 M. Kalau di bawah 4,8 M sebentar, tidak ada masalah. Jadi di atas 4,8 M itu coba kalian kerjakan, ada 2 soal, nanti dikumpulkan di hari Senin siang, maksimal jam 12 siang. Saya kasihkan link drive-nya untuk kalian mengumpulkan jawabannya. Apa yang dikumpulkan? Database. Saya hanya minta database. Ya, kopikan database kalian ke drive yang nanti saya kasih. Nama perusahaan adalah nama kalian sendiri. Jadi kalau ada 2 perusahaan, ya bisa bikinkan Caroline 1, Caroline 2. Gitu. Jadi cukup database-nya saja, database kalian yang akan saya buka nantinya. Tidak perlu screenshot. Ya, tidak perlu screenshot, cukup database-nya. Ya, database dikirimkan dengan nama pemilik, nama sendiri. Karena ada 2 soal saya kirim, berarti ada misalkan Caroline 1, Caroline 2, Deborah 1, Deborah 2, Gamma 1, Gamma 2, seperti itu. Ya, silakan, ada pertanyaan. Saya harap minggu depan tidak ada yang tidak jalan 1770-nya. Semuanya sudah jalan.
Oke, boleh di close Egita. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada yang bertanya? Cukup ya? Oke, jadi untuk sisa jam hari ini silakan kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Nanti saya kasih link drive-nya. Cara menjawab tadi sudah saya jelaskan. Jawab dulu yang di atas 4,8 M. Nah, satu lagi. Di atas soal 4,8 M itu saya bikin 7 bentuk tugas. Tugas itu adalah kalian membuat video. Karena video yang akan kalian buat akan saya upload di websitenya Prodi. Ya, itu ada 7 poin. 7 apa 8 saya lupa tadi. Kalian boleh memilih. Mau bikin video yang mana. Saya kasih 7 materi. Ya, boleh memilih. Maksimal videonya 15 menit maksimal. Bu, saya mengambil yang poin 1, silahkan. Video diserahkan di akhir perkuliahan, berarti di minggu ke-16 hari Jumat. Ya, saya ulangi, videonya diberikan ke saya pada akhir hari perkuliahan, kalau berarti di minggu ke-16 hari Jumat. Jadi, masing-masing satu orang satu video. Materinya sudah saya tulis di situ, kalian boleh memilih mau video yang mana silahkan. Kemudian maksimalnya tadi 15 menit paling lama. Contoh video, saya sudah beberapa buah video sudah saya share ke kalian, bagaimana menceritakan PPH 21, bagaimana cara menceritakan Insta PPH 21. Nah, kalian boleh lihat seperti itu saja, lebih kurangnya. Ya. Jadi silahkan mulai dari sekarang dicicil. Saya minta di akhir perkuliahan minggu 16. Oke, itu dari saya untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita close untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bu, yang buat video itu nilai tugas atau asesmen, Bu? Nilai tugas. Kirain pengganti asesmen 3, Bu. Oh, jangan atuh Gama. Baik, Bu. Yuk. Oke, nggak ada? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita close pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya close semua ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.